Putri menatap rumah besar di hadapannya. Rumah peninggalan zaman kolonial Belanda itu berdiri kokoh meski sudah termakan usia. Cat putih yang dulu bersih, kini memudar, dan beberapa bagian kayu terasa rapuh saat dia menyentuhnya. Namun, rumah itu tetap memiliki pesona yang tidak bisa dihilangkan meski sudah bertahun-tahun terbengkalai. Keadaan rumah ini persis seperti kakeknya, yang entah mengapa tetap hidup meski tubuhnya semakin rapuh, dan rasanya seperti sudah menunggu untuk mati. Putri baru saja sampai di desa Jatisari, sebuah desa tua yang jauh dari keramaian kota. Desa ini terkenal karena rumah-rumah tua yang mengingatkan orang pada masa kolonial, yang banyak menyimpan cerita-cerita misteri. Namun bagi Putri, yang baru pertama kali menginjakkan kaki di sini, desa ini lebih terasa sunyi dan terkadang menakutkan. Kakeknya, Pak Taryo, adalah orang yang sangat kaya raya di desa ini. Harta kekayaan yang dimilikinya bahkan menjadi cerita yang selalu dibicarakan oleh warga sekitar. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa tentang kakeknya. Kakek Taryo sakit parah, tapi entah kenapa ia tak kunjung mati. Bahkan sudah beberapa kali dokter menyarankan untuk menghubungi pihak keluarga, karena keadaan kakek yang semakin memburuk. Namun anehnya, tubuh kakek tetap bertahan. Setiap kali Putri datang ke rumah itu, kakeknya seolah tampak lebih tua, namun tetap hidup. Putri tidak pernah benar-benar mengenal kakeknya. Dia hanya mendengar cerita tentang sosoknya yang keras kepala dan penuh rahasia. Kakek Taryo, menurut cerita yang dia dengar, dulunya adalah seorang pria yang sangat ambisius. Ia sangat terkenal di Jatisari sebagai orang yang suka berinvestasi pada tanah dan harta benda. Banyak yang mengatakan bahwa kakek memiliki banyak usaha tersembunyi yang belum pernah diketahui oleh orang lain. Tak jarang, ada orang yang menyebut kakek sebagai sosok yang pernah terlibat dalam hal-hal mistis, hal-hal yang seharusnya tidak dibicarakan dengan sembarangan. Setiap kali dia melihat kakeknya terbaring lemah di tempat tidur, Putri merasa ada sesuatu yang janggal. Kakek Taryo sudah sangat tua, namun tubuhnya selalu terjaga. Kulit yang seharusnya keriput itu malah terasa kenyal. Wajahnya yang memutih seolah tak tampak semakin menua, malah seperti masih menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Rasanya sulit untuk percaya bahwa orang yang terbaring di ranjang itu sudah sangat lanjut usia, apalagi kakeknya terlihat tak pernah benar-benar sakit. Putri dihadapkan pada kenyataan yang sangat berbeda dengan hidupnya yang dulu di kota. Dia harus meninggalkan pekerjaannya dan pergi merawat kakek yang semakin lama semakin misterius. Hari pertama dia berada di desa ini, sepertinya tidak ada yang bisa dijadikan alasan untuk tinggal di sini lebih lama. Namun, dia tahu tugas ini adalah tugas keluarga yang harus ia jalani. Menjaga kakek sampai akhir hidupnya, begitu yang disampaikan ibunya sebelum Putri berangkat ke desa ini. Tanpa banyak pilihan, Putri memasuki dunia yang asing baginya, dan kakek Taryo adalah satu-satunya keluarga yang dia punya. Setelah beberapa hari berada di sana, Putri mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di rumah itu terasa mencekam. Bahkan di siang hari, sepi yang begitu pekat menyelimuti seluruh rumah. Kadang, dia mendengar suara langkah kaki di lantai atas, meskipun dia tahu tidak ada siapa-siapa. Putri mencoba menepis perasaan aneh itu, tapi seiring berjalannya waktu, rasa cemas itu semakin mengganggu pikirannya. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Dia harus tetap tinggal di sini dan menjaga kakek, meskipun ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Begitu dia menutup mata di malam hari, kakeknya yang terbaring di ranjang itu seolah hidup kembali dalam bayangannya. Ada sesuatu di dalam diri kakek yang tampak tak bisa dimengerti oleh akalnya. Sesuatu yang sudah lama disembunyikan oleh kakek, sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain. Itulah awal dari perjalanan Putri di desa Jatisari, desa yang menyimpan banyak misteri yang tak pernah terungkap. Apa yang terjadi selanjutnya, akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama di desa Jatisari, Putri masih mencoba beradaptasi. Rumah besar peninggalan Belanda itu terasa semakin asing dan menakutkan. Ada kalanya, dia merasa seperti terperangkap dalam labirin waktu yang tidak bisa dipahami. Suara desisan angin yang melintasi celah-celah jendela kayu,
suara gesekan pintu yang kadang terbuka tanpa alasan, semuanya menambah rasa tak nyaman yang semakin menekan hatinya. Kakeknya, Pak Taryo, terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya yang ringkih seolah tak cocok dengan wajah yang masih tampak sehat, bahkan cenderung aneh. Kakek itu sudah berada dalam kondisi lemah selama bertahun-tahun, tetapi anehnya, meskipun sudah tidak mampu bergerak, Pak Taryo tak pernah menunjukkan tanda-tanda akan meninggal. Putri sendiri mulai merasa cemas. Ada sesuatu yang salah dengan kondisi kakeknya, dan dia merasa terjebak dalam situasi yang semakin membingungkan. Pagi itu, Putri memutuskan untuk membersihkan rumah besar yang sudah mulai berdebu. Dia memulai dari ruang tamu, ruangan yang tampak seperti sangat jarang disentuh. Kursi-kursi tua yang sudah lapuk di satu sudut ruangan, perabotan yang tertata rapi meski tampak usang, semuanya mengingatkannya pada masa lalu yang entah bagaimana begitu mengerikan. Saat sedang membersihkan lemari tua yang ada di ruang tengah, dia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Dia berhenti sejenak, mendengarkan suara itu. Langkah kaki yang berat dan pelan, seolah-olah ada orang yang berjalan di sana, meskipun dia tahu betul, selain dirinya dan kakeknya, tidak ada orang lain di rumah itu. Suara langkah itu berhenti sesaat, dan Putri mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya suara angin atau mungkin imajinasinya saja. Namun, setelah beberapa detik, suara itu muncul kembali, kali ini lebih jelas dan dekat. Dengan hati-hati, Putri melangkah menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi. Ketika sampai di atas, dia berdiri di depan kamar kakeknya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari dalam, hanya ada kesunyian yang sangat mencekam. Putri membuka pintu itu perlahan. Kakek Taryo masih terbaring di ranjang, wajahnya menghadap ke arah jendela besar yang terbuka. Namun, ada yang aneh. Kakek itu seharusnya terbaring lemah, tetapi matanya terbuka lebar. Tidak berkedip. Tidak bergerak sedikit pun. Hal yang lebih mencurigakan lagi adalah tatapan matanya. Meski tubuhnya tampak tak berdaya, matanya seperti masih menyimpan energi yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar di dalam diri kakek. Putri mendekat, mencoba memastikan apakah kakek benar-benar terjaga atau hanya dalam keadaan setengah sadar. Dia menggoyangkan tubuh kakek dengan hati-hati, berharap kakek akan menunjukkan tanda kehidupan. Namun, tak ada reaksi. Mata itu tetap terbuka lebar, memandang lurus ke depan. Pak Taryo, kakek, Putri memanggil pelan, berharap ada jawaban. Namun, hanya ada kesunyian yang mengganggu. Tiba-tiba, Putri merasakan ada sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat bayangan gelap bergerak cepat di ujung ruangan. Jantungnya langsung berdetak lebih cepat, tapi ketika dia menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Hanya ada keheningan yang semakin menekan. Keanehan-keanehan itu tidak berhenti di situ. Setelah kejadian itu, Putri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kakeknya. Setiap kali dia mendekat untuk merawatnya, kakek seolah-olah merespon dengan cara yang sangat aneh. Suatu malam, ketika Putri memberinya obat, kakek mendadak menggenggam tangannya dengan kuat. Tangan kakek yang sudah tua itu terasa sangat dingin dan kuat, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Mata kakek menatapnya dengan intensitas yang tidak biasa, dan untuk beberapa detik, Putri merasa seperti dia sedang berbicara dengan seseorang yang bukan lagi manusia. Putri merasa semakin terpojok. Setiap malam, dia mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Ketukan di dinding, suara langkah kaki yang semakin dekat, dan suara bisikan pelan yang seolah berasal dari tempat yang tidak terlihat. Suara itu seperti mengatakan sesuatu, meski tidak jelas apa yang mereka bisikkan. Keanehan-keanehan yang mulai menumpuk membuat Putri merasa semakin tak aman. Mungkin, kakeknya memang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa sangat nyata. Dan malam itu, ketika Putri berada di ruang makan, dia melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Di meja makan yang besar, di atas piring-piring tua yang sudah penuh dengan debu, dia melihat sebuah kunci kecil.
Kunci itu tampak seperti kunci yang sudah lama hilang, namun sepertinya baru saja muncul di atas meja, tepat di depannya. Tanpa tahu mengapa, Putri merasa kunci itu mengarah padanya, seolah-olah memberi petunjuk untuk mencari sesuatu yang tersembunyi. Keanehan ini semakin memuncak, dan Putri mulai merasa bahwa ada kekuatan lain yang mengendalikan rumah itu, yang bahkan mungkin sudah lama menguasai hidup kakeknya. Itulah awal dari perubahan yang akan mengubah segalanya. Begitu banyak hal yang belum Putri ketahui, dan semakin dalam dia terjebak dalam dunia ini, semakin sulit untuk keluar. Semua hal yang dia temui di rumah ini, mulai dari suara-suara misterius hingga tatapan mata kakeknya yang menakutkan, semakin membingungkan dan menekan hatinya. Sejak menemukan kunci misterius itu, Putri mulai merasa semakin penasaran. Ia belum tahu kunci itu untuk membuka apa, tapi ada dorongan aneh dalam dirinya yang seolah menyuruh untuk mencari tahu. Keesokan harinya, setelah memberi makan kakek dan memastikan kondisinya stabil, Putri mulai menyusuri rumah. Ia memeriksa setiap lemari tua dan pintu-pintu kecil yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan. Kunci itu sempat dicoba ke beberapa laci, tapi semuanya tidak cocok. Sampai akhirnya, dia menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga. Pintu kayu yang warnanya sudah pudar, tersembunyi di balik karpet bulu tua yang digulung setengah. Ketika kunci dicoba di situ, terdengar bunyi klik yang halus. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bau apek dan lembab yang langsung menusuk hidung. Ternyata itu adalah ruang bawah tanah. Gelap dan sempit, tapi jelas ada jejak-jejak orang pernah ke sana. Ada tangga kayu curam yang mengarah ke bawah. Putri ragu. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Ia mengambil senter dari dapur, lalu turun perlahan ke dalam ruang gelap itu. Saat sampai di bawah, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di sana ada sebuah altar kecil, dengan patung batu berbentuk makhluk yang tidak dikenalnya. Wajahnya seperti manusia, tapi lidahnya menjulur panjang, dan matanya menonjol seperti hampir keluar. Di sekeliling altar, ada sesajen kering, dupa, dan lembaran kertas kuno yang tidak bisa dia baca. Di dinding ruangan itu, tergantung foto-foto lama. Salah satunya adalah foto kakek Taryo waktu muda, berdiri bersama sekelompok pria berpakaian Belanda. Ada tulisan tangan di bawah foto itu, Perjanjian Hidup Kekal, 1939. Putri mundur beberapa langkah. Jantungnya berdetak kencang. Apa maksud dari semua ini? Hidup kekal? Perjanjian? Siapa makhluk di patung itu? Kenapa semua ini disembunyikan di rumah? Saat ia berbalik untuk keluar, tangannya menyenggol kendi kecil yang pecah dan menumpahkan isinya. Cairan kental dan berbau amis mengalir pelan ke lantai. Lalu tiba-tiba, terdengar suara dari atas. Putri, jangan masuk ke situ lagi. Suara itu pelan, serak, tapi sangat jelas. Putri mendongak ke atas tangga. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi dia kenal suara itu. Itu suara kakeknya. Padahal, selama ini, kakek Taryo bahkan bicara pun sudah sulit. Tapi tadi suaranya terdengar lantang dan sangat jelas. Putri langsung keluar dari ruang bawah tanah, menutup pintunya dengan napas tersengal. Ia buru-buru menuju kamar kakek. Ketika masuk, ia melihat kakeknya menatap ke arah jendela. Tenang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mata kakek kini mengarah langsung ke Putri, dan untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak. Kau seharusnya tidak membuka pintu itu, ucapnya lirih. Putri terdiam. Kakek, itu semua apa? Kakek tidak menjawab. Dia hanya menutup mata, dan tak bicara lagi selama berjam-jam setelah itu. Tapi sejak hari itu, suasana rumah berubah. Putri merasa terus diawasi. Lampu-lampu mulai sering padam sendiri. Cermin kamar mandinya tiba-tiba retak tanpa sebab. Dan setiap malam, Putri mendengar suara kaki berlari-lari kecil di loteng. Putri mulai takut untuk tidur. Dia juga mulai takut pada kakeknya sendiri. Bukan karena marah atau jahat, tapi karena kini ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang selama ini disembunyikan kakeknya.
Perasaan cemas itu membuatnya sulit makan dan tidur. Dia merasa seperti terjebak, tidak bisa pergi, tapi juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan satu hal yang paling membuatnya tidak tenang, kakeknya mulai bicara dalam tidur. Dalam bahasa yang tak ia mengerti. Dan Putri sadar, rumah itu mulai hidup. Atau, mungkin sejak dulu memang tidak pernah benar-benar mati. Sudah hampir seminggu Putri tinggal di rumah itu, dan semakin hari kejadian aneh makin menjadi-jadi. Bukan lagi sekadar suara langkah kaki atau lampu padam sendiri, tapi sekarang mulai terasa seperti rumah itu punya kehendaknya sendiri. Malam itu, sekitar pukul 2, Putri terbangun karena mendengar suara pintu terbuka. Bukan pintu kamar, tapi pintu utama rumah. Ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Dengan langkah pelan, ia keluar kamar sambil membawa senter kecil. Lorong gelap itu dingin sekali, dan suara pintu yang berderit pelan masih terngiang di telinganya. Begitu sampai di ruang tamu, Putri langsung merinding. Pintu utama terbuka lebar, dan angin malam masuk menerpa tirai tipis. Di depan pintu, berdiri sosok anak kecil. Diam, membelakangi Putri. "Dek, siapa kamu?" Putri mencoba mendekat, tapi anak itu langsung lari ke arah kebun belakang. Putri menyalakan lampu luar dan mengejar, tapi tidak menemukan siapapun di sana. Tidak ada jejak kaki di tanah basah, padahal tadi jelas-jelas ada anak kecil di depan matanya. Besok paginya, Putri cerita ke Bu Sri, tetangga sebelah rumah yang suka bantu belanja. "Anak kecil? Di sini nggak ada anak kecil. Apalagi jam segitu, semua orang juga udah tidur. Mungkin mimpi kali, Enduk," kata Bu Sri sambil menyapu halaman. Putri hanya mengangguk pelan, walau dalam hati ia yakin itu bukan mimpi. Keesokan malamnya, Putri kembali mendengar suara aneh. Kali ini, suara orang menangis. Pelan, sesenggukan, seolah berasal dari dapur. Dengan ragu, Putri menghampiri sumber suara. Saat masuk ke dapur, lampu tiba-tiba mati. Gelap total. Suara tangisan makin jelas. Putri menyalakan senter di ponselnya. Di sudut dapur, dekat lemari piring, ia melihat sesosok perempuan berambut panjang duduk membelakangi. Bahunya terguncang pelan, menangis. "Bu?" Sosok itu berhenti menangis. Pelan-pelan ia menoleh ke arah Putri. Wajahnya hancur. Mata bolong, kulit mengelupas, dan darah mengalir dari mulut yang sobek hingga ke pipi. Putri langsung menjerit dan mundur terburu-buru hingga terjatuh. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Lampu kembali menyala. Tapi di lantai dapur, jelas ada bekas darah yang menetes. Putri tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di pojok kamar, memegang Al-Quran kecil milik ibunya. Tangannya gemetar, bibirnya komat-kamit membaca ayat-ayat pendek. Ia merasa rumah itu kini mulai memperlihatkan wajah aslinya. Esok harinya, kejadian makin tak masuk akal. Saat mencuci muka di kamar mandi, Putri melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya melalui cermin. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Dan saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu masih di sana. Kali ini lebih dekat. Menempel di belakangnya, tapi dingin tubuh itu tidak terasa sama sekali. Putri menjatuhkan gayung dan langsung lari keluar kamar mandi. Napasnya memburu. Tubuhnya mulai lemas. Pikirannya penuh tanda tanya, tapi satu hal yang ia tahu pasti, rumah itu tidak aman. Puncaknya terjadi saat Putri membuka lemari tua di ruang tamu. Ia hanya ingin mencari selimut tambahan karena malam itu angin sangat dingin. Tapi begitu lemari dibuka, dia melihat sosok tubuh tergantung di dalamnya. Lidah menjulur, mata membelalak, dan kakinya berayun pelan seperti habis bunuh diri. Bau busuk menyengat langsung keluar dari dalam lemari. Putri menjerit sekeras-kerasnya, dan kali ini tangisnya pecah. Ia tidak kuat lagi. Ia berlari ke kamar kakek dan memaksa lelaki tua itu bicara. "Kakek, aku nggak tahan. Rumah ini semua. Kenapa?" Kakek hanya diam. Tapi kali ini matanya menatap Putri lebih tajam. Matanya tidak lagi kosong, tapi penuh,
seperti ada makhluk lain yang mengintip dari balik pupilnya. Semakin kau lihat, semakin kau tahu, semakin dekat mereka. Putri terdiam. Ucapan itu bukan jawaban, tapi seperti peringatan atau ancaman. Dan malam itu, Putri sadar, ia tidak lagi sendirian di rumah itu. Bahkan mungkin, sejak awal memang tidak pernah sendiri. Putri merasa seperti terlempar ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Kata-kata Bu Sri menggema dalam pikirannya, dan semakin ia merenungkannya, semakin ia merasa terpojok. Pesugihan, kekuatan gelap, perjanjian hidup kekal, semua itu bukan sekadar mitos atau cerita dari mulut ke mulut. Itu nyata, dan kakeknya adalah salah satu korban, bahkan pelakunya. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan berat. Setiap kali Putri melihat kakeknya, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Kakek Taryo tampak semakin tua, tubuhnya semakin kurus, tapi matanya tetap terang, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ia seringkali menatap Putri dengan pandangan kosong, seolah sedang menunggu sesuatu. Putri merasa tidak tenang. Semakin ia tahu, semakin ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menghancurkan kekuatan gelap itu? Itu terdengar mustahil, apalagi dengan kakek yang terus-menerus mengawasinya. Tapi di sisi lain, dia merasa ada kekuatan yang lebih besar lagi yang mengendalikan semuanya. Rumah itu, kakek, bahkan dirinya sendiri. Suatu malam, Putri terbangun karena suara desahan halus. Bukan hanya desahan biasa, tetapi seperti suara orang yang sedang menahan rasa sakit. Saat ia membuka mata, bayangan kakek berdiri di samping tempat tidurnya. Tangan kakek menggenggam erat sesuatu yang tidak dapat Putri lihat. Begitu dekat, aroma busuk yang menyengat langsung menyapu wajahnya. Jangan cari tahu lagi, Putri." Suara kakek terdengar sangat berat dan serak, seperti dipaksakan keluar. "Ini bukan urusanmu lagi. Mereka akan datang untukmu juga." Putri terkejut dan mundur, jantungnya berdebar cepat. "Kakek, kenapa kau tidak bilang apa-apa tentang ini semua? Kenapa kau biarkan semua ini terjadi?" tanyanya dengan suara yang hampir putus asa. Kakek Taryo hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Matanya yang gelap itu seolah menelan segala harapan yang ada. Sebelum Putri sempat melanjutkan pertanyaannya, kakek kembali membisikkan sesuatu yang sulit dimengerti. "Ini semua perjanjian. Kita terikat, kita tak bisa pergi. Mereka akan datang jika kita melanggar." Putri tidak mengerti. Perjanjian apa? Siapa mereka yang dimaksud? Seperti ada sesuatu yang terkunci rapat di dalam otaknya, seolah setiap pertanyaan hanya membawa lebih banyak kebingungannya. Keesokan harinya, Putri memutuskan untuk mencari lebih banyak jawaban. Ia kembali ke ruang bawah tanah, tempat ia pertama kali menemukan altar itu. Kali ini, dengan tekad yang lebih kuat, ia menggali lebih dalam. Dari salah satu sudut ruangan, Putri menemukan sebuah kotak kayu kecil, terkunci rapat. Ia menggunakan kunci yang sama yang ditemukan sebelumnya untuk membukanya. Di dalam kotak itu, ada sebuah buku tua yang sampulnya terbuat dari kulit hitam. Buku itu tampak sangat kuno, seolah telah berusia ratusan tahun. Dengan tangan gemetar, Putri membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya menggunakan bahasa yang tidak ia kenali. Huruf-hurufnya berputar, mengalir seperti aliran darah yang tak pernah berhenti. Namun, di salah satu halaman terakhir, ada gambar yang membuat Putri terdiam. Itu adalah gambar kakeknya, Taryo muda, berdiri di tengah lingkaran api bersama beberapa orang lain yang tampak seperti berasal dari masa penjajahan Belanda. Di bawah gambar, tertulis kalimat yang membuat darah Putri terasa beku. Perjanjian kekal. Mereka yang mengikat diri dengan darah akan memperoleh kekuatan yang tidak bisa dimatikan. Putri menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Apa yang ia baca itu berarti? Kakek benar-benar terlibat dalam ritual pesugihan, dan semuanya berhubungan dengan darah, dengan jiwa yang tak bisa mati. Tak hanya itu, ada nama-nama lain yang tertulis di halaman itu, mungkin mereka yang terlibat dalam perjanjian itu. Mata Putri mulai berkunang-kunang. Ia merasa pusing,
tidak tahu harus berbuat apa lagi. Semua yang ia temui, semua yang ia pelajari, semakin menambah beban di pundaknya. Ada sebuah rahasia yang begitu gelap, begitu kuat, yang membelenggu keluarganya, dan mungkin seluruh desa Jatisari. Saat itu juga, Putri mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Dengan cepat, ia menoleh, tapi hanya ada bayangan gelap yang bergerak cepat di balik pintu. Dia sudah tidak sendiri lagi. Ketakutan mulai merayapi tubuhnya. Ia harus segera keluar dari tempat itu, tapi ada sesuatu yang menghalangi langkahnya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Sesuatu yang mungkin tak bisa dilawan dengan kekuatan manusia biasa. Sesuatu yang telah mengikat dirinya sejak lama. Dengan buku itu di tangannya, Putri tahu ia hanya bisa menunggu jawaban dari misteri yang lebih besar, yang tak dapat ia hindari. Rahasia itu sudah terungkap sebagian, tetapi banyak yang masih terkunci rapat, menunggu untuk ditemukan. Putri menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Setiap inci tubuhnya terasa terjepit dalam tekanan yang semakin meningkat. Rumah tua itu tidak hanya menyimpan kenangan, tetapi juga kekuatan yang begitu gelap dan tak terbayangkan. Ia harus keluar dari cengkraman ini, atau semuanya akan berakhir. Dengan tekad yang mulai mengeras, Putri memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Buku tua yang ia temukan memberi petunjuk bahwa hanya dengan mengikatkan darah pada ritual tersebut, kekuatan itu dapat dihancurkan. Namun, setelah malam penuh teror itu, ia tahu betul bahwa cara ini bukanlah tanpa risiko. Ada sesuatu yang menghalangi setiap gerakannya, sebuah kekuatan tak terlihat yang siap menghancurkannya jika ia berani melawan. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Putri memutuskan untuk berbicara dengan kakek. Ia tahu bahwa kakek Tario adalah kunci untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi setelah bertahun-tahun terikat dengan kekuatan gelap, kakeknya sudah berubah. Dia bukan lagi sosok yang dulu ia kenal. Setiap kali mereka berbicara, kakek hanya mengingatkan dirinya untuk tidak melanjutkan pencariannya, seolah kakek tersebut lebih takut kehilangan hidup yang sudah lama tidak lagi alami. Kenapa kakek tidak pernah memberitahuku ini? Putri memulai percakapan dengan penuh perasaan, memandang mata kakek yang tak lagi memiliki cahaya hidup seperti dulu. Wajah kakek terlihat lebih pucat dan lebih keriput dari sebelumnya. Karena kau tidak akan mengerti, Putri, jawab kakek dengan suara yang berat dan dalam. Ini adalah jalan yang telah dipilih. Kita terikat, Putri, terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Kau tidak akan bisa keluar dari sini. Tapi Putri tidak mau mendengarkan. Ia sudah membuat keputusan. Aku akan mengakhiri semuanya, kakek. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini, terjebak di dalam tubuh yang sudah tidak bernyawa. Aku tidak bisa membiarkan kakek dan aku terperangkap selamanya dalam kekuatan ini. Kakek Tario menggelengkan kepala, wajahnya mengerut, seolah memohon. Jangan coba-coba menghancurkan perjanjian itu. Mereka akan datang untukmu jika kau melakukannya. Putri menarik napas panjang. Aku akan melawan, kakek. Aku tidak takut lagi. Jika aku harus melalui apapun untuk menghancurkan kekuatan ini, aku akan melakukannya. Putri tahu bahwa kata-kata itu akan memperburuk keadaan, tetapi ia sudah tidak peduli lagi. Ia sudah cukup menderita dengan ketakutan yang terus menghantuinya, dan dengan kakek yang semakin jauh dari dirinya. Tidak ada lagi jalan lain kecuali menghadapi kenyataan yang mengerikan ini. Setelah percakapan itu, Putri kembali ke ruang bawah tanah. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk melanjutkan ritual yang tertulis dalam buku itu. Meski tak ada jaminan itu akan berhasil, Putri merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror yang tak berkesudahan. Saat ia berdiri di tengah lingkaran lilin yang telah ia buat, atmosfer di sekelilingnya berubah. Seperti ada yang mengawasi, seolah udara menjadi lebih tebal dan mencekam. Putri membuka buku itu lagi, menemukan kata-kata yang harus diucapkannya, kalimat yang mampu memecah kutukan ini. Tangan Putri gemetar saat ia mulai melafalkan mantra tersebut. Suaranya terdengar pelan, namun terasa sangat berat. Lilin-lilin yang menyala mulai bergetar,
dan tiba-tiba udara menjadi sangat panas. Seperti ada yang menghangatkan ruangan ini, membuat putri merasakan keberadaan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang seolah-olah siap melawan, siap menghancurkannya. Putri mencoba untuk tetap tenang, melanjutkan mantra yang semakin sulit untuk diucapkan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti beban yang lebih berat. Dan kemudian, dalam sekejap, suara yang paling ditakutkannya terdengar. Itu adalah suara kakek, namun kali ini sangat berbeda, lebih dalam, lebih mengerikan. Jangan coba-coba, putri. Mereka akan datang untukmu. Suara itu bukan milik kakek yang ia kenal. Itu adalah suara yang lebih menyeramkan, penuh dengan kebencian dan ancaman. Putri tidak menghentikan bacaannya. Ia terus mengucapkan kalimat-kalimat itu, meskipun ada perasaan kuat yang berusaha menariknya kembali. Lilin-lilin itu berkedip, dan bayangan-bayangan gelap mulai merayap di dinding-dinding ruang bawah tanah. Suara-suara mengerikan mulai memenuhi ruang itu, dan putri merasa tubuhnya semakin lemah. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sekarang. Dalam satu tarikan napas terakhir, putri mengucapkan kalimat yang paling penting dalam ritual itu, dan seketika itu juga, ada suara ledakan yang sangat keras. Seluruh ruangan bergetar, dan putri merasa tubuhnya terhempas ke lantai. Lilin-lilin itu padam, dan segala sesuatu menjadi gelap. Putri terbaring di lantai, dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Namun di dalam dirinya, ia merasa sesuatu yang berbeda. Mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengakhiri kutukan ini. Tetapi juga, mungkin ini adalah awal dari kesulitan yang lebih berat. Satu hal yang putri tahu pasti, dia baru saja memulai pertempuran yang tak akan mudah untuk dimenangkan. Keesokan harinya, putri terbangun dengan kepala yang sangat pusing. Tubuhnya terasa lemas dan seluruh ruangan di sekitarnya berputar. Ia memaksakan diri untuk duduk, matanya menatap sekitar dengan kebingungan. Suasana ruangan bawah tanah yang suram dan dingin menyambutnya, namun ada sesuatu yang berubah. Ada rasa hampa yang lebih dalam, seolah-olah segala sesuatu telah dipaksa untuk berhenti. Hening, terlalu hening. Putri menatap ke arah lilin yang tadi malam ia nyalakan. Semua sudah padam. Namun, bayangan yang mengintai di sekelilingnya tak bisa hilang. Ia merasa tercekik oleh atmosfer yang semakin menekan. Apakah ritual itu berhasil? Atau justru membuka pintu ke teror yang lebih buruk? Ia berdiri, perlahan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Langkahnya berat, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk tetap tinggal di tempat itu. Namun, putri tahu, ia tak bisa menyerah. Ia harus menemukan kebenaran. Ia harus mengakhiri kutukan yang selama ini mengikat keluarganya. Sesampainya di ruang tengah rumah, putri disambut oleh kegelapan yang lebih dalam. Semua lampu mati. Hanya ada sedikit cahaya dari jendela yang mengarah ke halaman depan, menciptakan bayangan panjang di dinding. Putri melangkah hati-hati, rasa was-was menyelubungi setiap geraknya. Tiba-tiba, pintu kamar kakek terbuka dengan sendirinya. Sejenak, putri tertegun. Ia tahu, itu bukan kakeknya yang membuka pintu itu. Kekuatan gelap yang telah menguasai rumah ini mulai menunjukkan taringnya. Putri berlari menuju kamar kakek dengan langkah tergesa, namun sesuatu menghalangi jalannya. Di tengah lorong, sebuah bayangan gelap muncul dari kegelapan. Sosok itu bergerak cepat, begitu cepat hingga putri tidak bisa menghindar. Sosok itu berhenti tepat di depannya, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, namun aura jahat yang terpancar begitu kuat. Putri tahu, ini bukan lagi kakeknya. Ini adalah makhluk yang lebih menyeramkan, sesuatu yang jauh lebih gelap. Kau sudah terlalu jauh, putri, suara itu keluar dari mulut sosok itu, serak dan berat. Tidak ada jalan keluar. Kakekmu sudah terikat. Kau pun tak akan bisa melarikan diri. Putri mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Setiap langkah terasa berat, seperti ada kekuatan yang mengunci setiap gerakannya. Aku tidak takut. Aku akan menghentikan ini, jawabnya dengan suara yang dipenuhi tekad. Namun, suara itu hanya tertawa, pelan dan menakutkan.
Kau pikir ritual yang kau lakukan semalam akan berhasil? Itu hanya membuka jalan bagi mereka untuk datang. Mereka yang mengikat perjanjian ini, mereka yang menguasai semuanya. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Putri merasa dunia sekelilingnya semakin gelap, udara semakin berat. Ia merasa tercekik, setiap napasnya terasa sulit. Sosok itu mendekat, dan semakin dekat, sampai hanya beberapa inci di hadapannya. Aroma busuk yang menyengat memenuhi udara. Putri menutup matanya, berusaha mengumpulkan keberanian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Putri membuka matanya dengan cepat dan melihat kakek Taryo berdiri di sana, tetapi wajahnya tidak lagi tampak seperti kakek yang ia kenal. Wajah itu hancur, penuh luka dan bekas cakaran, seolah sudah tak lagi manusia. Putri ingin berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. "Kakek," suara Putri hampir tidak terdengar, penuh kebingungannya. "Putri, kau harus berhenti," kata kakek, suaranya serak dan tidak jelas. "Kekuatan ini terlalu kuat. Kita sudah terikat untuk selamanya. Kau tidak bisa melawan mereka." Putri menggigit bibirnya, air matanya mengalir. "Aku tidak akan menyerah, kakek. Aku akan menghentikan semuanya." Ia menatap kakeknya yang terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya lagi. Ia tahu bahwa kakeknya sudah bukan manusia lagi, namun cintanya kepada kakeknya membuatnya bertahan. Ketika sosok gelap itu mendekat lebih dekat, Putri merasakan tubuhnya semakin lemas, seolah kekuatan itu mulai menyerap semua energinya. Tapi di dalam dirinya, ada sebuah dorongan kuat yang tidak bisa ia kendalikan. Sesuatu di dalam hatinya yang menolak untuk menyerah, menolak untuk tunduk pada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dengan keberanian yang tersisa, Putri menggenggam buku tua itu. "Aku tidak takut," katanya, lebih tegas dari sebelumnya. "Aku akan menghancurkan kekuatan ini, meski harus mengorbankan nyawaku." Namun, sosok itu hanya tersenyum gelap. "Terlambat, Putri. Semuanya sudah berakhir." Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, sosok itu mengangkat tangannya, dan segala sesuatu di sekitarnya seolah mengalir kembali ke dalam kegelapan. Semua yang ada di sekitar Putri seolah lenyap, meninggalkan ruang kosong yang menyesakkan. Putri merasa dirinya terjatuh dalam kehampaan, seolah segala usaha yang ia lakukan sia-sia. Ia mendengar suara tawa yang mengerikan, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kekuatan itu tidak lagi mengejarnya, ia tidak merasa terkekang. Sebaliknya, ia merasa ada kekuatan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kegelapan yang mengepungnya hanya semakin dalam. Dan di balik kegelapan itu, teror yang lebih besar menantinya. Putri terengah-engah, berdiri di tengah-tengah ruangan yang gelap. Kegelapan itu menyelimuti sekitarnya, tak ada cahaya, tak ada suara selain detak jantungnya yang semakin kencang. Sementara itu, bayangan-bayangan gelap semakin mendekat, berputar-putar di udara seperti makhluk yang sedang mengincar mangsanya. Tapi kali ini, Putri merasa berbeda. Ia tak lagi takut. Rasa takut yang selama ini menggerogoti dirinya telah berubah menjadi tekad yang kuat. Semua yang telah terjadi, semua yang telah dia alami, kini membawanya pada satu titik. Konfrontasi langsung dengan kekuatan yang telah menguasai keluarganya. Ia tahu, ini adalah pertarungan yang akan menentukan segalanya. Sosok yang menyerupai kakeknya berdiri di depan, matanya kosong, tanpa ekspresi, namun ada aura mengerikan yang terpancar darinya. Di belakangnya, bayangan-bayangan gelap itu bergerak, seolah-olah menunggu perintah untuk menyerang. "Sudah terlambat, Putri," suara kakek yang sudah tak lagi manusia itu keluar dari mulutnya, datar dan tanpa perasaan. "Kekuatan ini lebih besar daripada yang kau bayangkan. Tidak ada jalan keluar." Putri menatapnya dengan tatapan tajam. "Kakek, aku tahu kamu masih ada di sana. Aku akan menghentikan ini. Aku akan menghancurkan perjanjian itu, menghancurkan semua yang menjerat kita." Sosok itu tertawa kecil, namun tawa itu tak menyisakan rasa humor sama sekali. Tawa itu gelap, penuh dengan kekuatan jahat yang membuat bulu kuduk Putri merinding.
Kau tidak bisa melawan takdir, putri. Semua ini sudah ditentukan sejak lama. Kamu sudah terperangkap dalam jaring yang lebih besar. Putri menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang mulai meluap. Namun ia tahu, ini bukan waktu untuk ragu. Ia harus bertindak sekarang. Dengan tangan yang gemetar, Putri menggenggam buku tua itu lebih erat. Ia mengingat setiap kata yang ada di dalam buku itu, kata-kata yang mungkin bisa menjadi kunci untuk menghentikan semuanya. Namun, ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi yang mulai muncul. Di belakang kakeknya, bayangan-bayangan gelap itu mulai bergerak semakin cepat, seolah ingin meraih Putri. Namun, kali ini, Putri tidak mundur. Ia tahu bahwa setiap langkah mundur hanya akan membawa lebih banyak bahaya. Aku tidak akan mundur, kata Putri dengan suara yang keras dan penuh keyakinan. Aku akan mengakhiri ini. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Kakek, aku akan menyelamatkanmu. Dengan penuh keberanian, Putri melangkah maju, menghampiri sosok yang menyerupai kakeknya. Di saat yang sama, bayangan-bayangan gelap itu mulai berputar semakin kencang, menghalangi jalan Putri. Namun, Putri tidak takut. Ia terus berjalan, menggenggam erat buku itu, memfokuskan pikirannya pada mantra yang harus diucapkannya. Ketika ia sudah cukup dekat, sosok itu tiba-tiba bergerak, mengangkat tangannya yang bengkak dan penuh bekas luka. Tangan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seperti ingin meraih Putri dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami. Putri berteriak, namun ia tidak mundur. Ia berlari ke depan, menuju sosok itu, dan saat jarak di antara mereka tinggal beberapa inci, Putri mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra yang tertulis dalam buku itu. Dengan setiap kata yang diucapkan, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Kegelapan mulai mengalir ke dalam tubuh Putri, mencoba mengalahkannya. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus mengucapkan kalimat-kalimat itu, meskipun lidahnya terasa semakin keluh, tubuhnya semakin lelah. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai kakek itu merespons. Matanya berubah menjadi merah menyala, dan suara yang keluar dari mulutnya semakin menyeramkan. Kau tidak akan menang, Putri. Mereka akan datang untukmu. Bayangan-bayangan gelap itu mulai mengelilingi Putri, semakin cepat dan semakin padat. Putri merasa seolah seluruh dunia menekannya, dan setiap langkah terasa semakin berat. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus mengucapkan mantra itu, meskipun rasanya hampir tidak mungkin. Dalam sekejap, seluruh ruangan itu berubah. Ruangan yang tadinya gelap gulita kini dipenuhi cahaya terang yang menyilaukan. Bayangan-bayangan gelap itu menghilang, dan suara kakek yang menyeramkan itu pun lenyap. Namun, Putri tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasa lelah dan kosong. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketika cahaya itu mulai memudar, Putri melihat kakek Taryo terbaring di lantai, masih hidup, tetapi dengan ekspresi yang tak bisa ia mengerti. Putri, suara kakek yang lemah itu terdengar, namun penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Apa yang telah kau lakukan? Putri berlutut di sampingnya, melihat kakek yang dulu ia kenal, namun kini tak lagi seperti orang yang sama. Ia tahu, meskipun perjanjian itu telah dihancurkan, ada konsekuensi yang harus dibayar. Mereka telah melewati batas yang tak bisa ditarik mundur lagi. Aku tidak tahu, kakek, jawab Putri dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Namun, kakek hanya menggelengkan kepala, seolah menyesali setiap pilihan yang telah dibuatnya. Dan Putri tahu, pertempuran ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah ritual itu berlangsung dengan aneh. Putri merasa seolah-olah ada kelegaan yang datang, namun sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa semua ini belum berakhir. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kegelapan kini terasa lebih tenang, meskipun masih ada rasa hampa yang menggelayuti setiap sudutnya. Kakek Taryo yang dulunya tak bergerak, kini terlihat lebih hidup, meski wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Tubuhnya yang semula terbaring lemah kini kembali bisa bergerak, meski hanya sedikit. Putri merasa seolah-olah ada harapan baru.
Ia mulai merawat kakeknya kembali, memberi makan, mengganti pakaian, dan bahkan berbicara dengannya seperti biasa. Namun, meskipun tubuh kakek tampak sehat, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Mata kakek itu kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap malam, Putri merasa kakek seolah mengawasinya. Bukan dengan tatapan penuh kasih sayang seperti dulu, melainkan dengan pandangan yang lebih asing, penuh kekosongan. Ketika mereka berbicara, Putri merasa seperti berbicara dengan sebuah bayangan, bukan dengan kakek yang dulu ia kenal. Semua perasaan yang ia miliki untuknya seolah teredam dalam kabut tebal yang tak bisa ditembus. Satu hari, Putri memutuskan untuk keluar rumah. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk menenangkan diri. Ia berjalan menuju desa Jatisari yang tak jauh dari rumah. Meskipun desa itu tampak sepi, ada sesuatu yang membuat Putri merasa tidak nyaman. Jalanan yang seharusnya dipenuhi dengan kehidupan tampak kosong. Tidak ada orang yang tampak keluar rumah. Bahkan pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang jalan tampak gelap, seolah menghindar dari cahaya matahari. Di tengah jalan, Putri bertemu dengan seorang penduduk desa yang tampaknya baru saja keluar dari rumah. Wajahnya pucat, matanya tampak kosong, seperti tidak mengenali dunia di sekitarnya. Ketika Putri menyapa, penduduk itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Rasa takut mulai merayap di dalam dada Putri. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia melanjutkan perjalanan menuju warung kecil di pinggir desa, berharap bisa berbicara dengan pemiliknya, Pak Surya, yang dikenal sebagai orang yang cukup mengetahui sejarah desa itu. Ketika Putri tiba di sana, ia melihat Pak Surya duduk di kursi, memandangi tanah dengan tatapan kosong. "Pak Surya?" Putri mencoba menyapanya, namun suaranya terdengar hampa, seolah tak ada jawaban dari dunia yang ada di sekitarnya. Pak Surya akhirnya menoleh, namun wajahnya kosong, hampir tidak ada ekspresi. "Putri," kata Pak Surya pelan, suaranya serak, "kau harus berhenti mencari. Ini tidak akan ada habisnya. Kau sudah membuka jalan yang tidak bisa ditutup lagi." Putri terkejut mendengarnya. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, meskipun ia merasa sudah tahu jawabannya. "Perjanjian itu sudah terlanjur dibuat. Kakekmu, mereka sudah terikat," jawab Pak Surya, suaranya semakin berat. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini sekarang." Putri merasa kepalanya berputar. "Tidak. Kakek sudah sehat, sudah kembali. Aku berhasil. Aku mengalahkan mereka." Pak Surya menggelengkan kepala. "Kau tidak mengalahkan apapun, Putri. Kalian tidak menyelesaikan apa-apa. Kakekmu kembali, memang, tapi itu bukan kakek yang kau kenal lagi. Itu hanyalah pembalasan yang menunggu waktunya. Setiap orang yang terlibat dalam perjanjian itu, mereka semua akan dibayar. Waktunya sudah dekat." Putri merasa seperti dihantam batu besar. Semua yang ia percayai, semua yang ia lakukan, mungkin sia-sia. Apa yang ia hadapi sekarang bukanlah kakek yang ia kenal. Itu bukan sekadar kutukan, itu adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat. Dengan langkah goyah, Putri berjalan kembali ke rumah. Setiap langkahnya terasa berat, semakin berat. Hati yang sebelumnya penuh harapan kini dihantui ketakutan yang semakin mendalam. Apa yang ia anggap sebagai solusi, ternyata hanya sebuah penyelesaian palsu. Sesuatu yang hanya menutupi masalah, tanpa benar-benar mengakhiri kegelapan yang ada. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju kamar kakek. Namun, saat ia membuka pintu, suasana yang menyambutnya tidak seperti yang ia harapkan. Kakek Taryo duduk di kursi tua, menghadap jendela yang tertutup rapat. Di belakangnya, bayangan-bayangan gelap mulai menyelinap keluar dari celah-celah jendela, bergerak mengelilingi tubuh kakek. Putri merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Kakek Taryo perlahan menoleh, dan kali ini, matanya tidak kosong lagi. Ada cahaya merah yang menyala di dalamnya, cahaya yang sangat jahat, sangat kelam. Dengan suara yang serak dan penuh kekuatan,
kakek itu berbicara. Kau pikir kau sudah menang, putri? Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kesepakatan ini. Putri terkejut, tubuhnya gemetar. Kakek? Kakek, apa yang kau katakan? Apa yang terjadi padamu? Namun kakek itu hanya tersenyum, senyum yang bukan senyum manusia. Kau hanya berusaha menutupi apa yang sudah terjadi. Kau sudah terperangkap, putri. Terlambat. Putri mundur, namun kegelapan itu mulai mengepungnya. Ada suara-suara yang tidak bisa ia dengar dengan jelas, hanya terdengar seperti bisikan-bisikan yang menuntut sesuatu darinya. Ia merasakan teror yang lebih dalam, lebih nyata, lebih mengerikan daripada yang pernah ia rasakan. Kekecewaan, ketakutan, dan kebingungannya membuat dunia di sekitarnya mulai pudar. Putri tahu, ini belum berakhir. Putri terjatuh ke lantai, jantungnya berdegup kencang, darahnya berdesir di telinga. Di depannya, kakek Taryo, bukan lagi kakek yang ia kenal, tersenyum jahat, wajahnya tak lagi tampak manusiawi. Semua yang ia percayai selama ini, semua yang ia upayakan untuk mengakhiri kutukan itu, hancur dalam sekejap. Namun, ketika kakek itu mulai mendekat, ada satu hal yang terasa aneh. Putri merasa seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Bayangan-bayangan gelap yang mengelilingi kakek sepertinya tidak bergerak seperti yang ia duga. Bayangan-bayangan itu lebih seperti menari, seolah menyambut sesuatu. Sesuatu yang belum ia mengerti. Tiba-tiba, kakek itu berhenti. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kosong. Semua kekuatan yang tampaknya dimilikinya seakan menghilang begitu saja. Kakek Taryo menatap Putri dengan mata yang lebih dalam, lebih mengenal. Sesaat, Putri melihat kilasan keraguan di dalam mata itu. Apa yang terjadi? Putri berbisik, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakek Taryo menunduk, lalu pelan-pelan mengangkat tangannya. Bayangan-bayangan yang semula mengelilinginya mulai meredup, satu persatu. Aku. Suara kakek itu serak, penuh penyesalan. Aku terjebak. Aku tidak bisa keluar dari ini. Putri terkejut. Apa yang ia dengar? Tidak mungkin ini. Kakek, apa maksudmu? Apa yang terjadi? Kakek itu menatapnya, ekspresinya berubah menjadi lebih lemah. Dulu aku yang memulai semuanya. Aku yang memilih jalan ini. Aku yang membuat perjanjian itu, untuk kekayaan, untuk hidup yang lebih baik. Tapi aku tidak tahu ada harga yang harus dibayar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Ini bukan kehidupan, Putri. Ini, kutukan. Putri berdiri, tubuhnya lemas. Semua yang ia dengar seakan memecah kepalanya. Kakeknya bukan hanya terjebak dalam kutukan itu, dia adalah bagian dari awal mula kesepakatan jahat itu. Bukan hanya korban, tetapi juga pelaku. Semua yang terjadi padanya, pada keluarga mereka, adalah akibat dari keputusannya sendiri. Kakek yang dulu ia anggap pahlawan, ternyata memiliki dosa yang sangat besar. Lalu kenapa aku tidak bisa menghentikan semuanya? Putri bertanya, hampir menangis. Kenapa semua yang kulakukan tidak berhasil? Kakek itu terdiam lama, kemudian menjawab pelan, karena kau adalah bagian dari kesepakatan itu. Kau adalah garis keturunan terakhir yang harus membayar harga yang belum selesai. Kau berpikir kau bisa menghancurkan kutukan itu, tapi sebenarnya, kutukan itu sudah ada di dalam darahmu. Putri merasa dunia berputar. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dada, meresap dalam pikirannya. Ia merasa seperti sedang bernafas dalam kabut tebal, kehilangan arah. Jadi, selama ini, aku tidak bisa keluar dari ini? Selama ini aku hanya menjadi bagian dari permainan ini? Kakek itu menatapnya penuh penyesalan. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Putri. Aku sudah terlalu jauh terjerat. Dan kini, kau juga terjerat. Putri terdiam, mencoba mencerna semuanya. Lalu, dalam sekejap, ada sesuatu yang mengejutkan. Bayangan di sekitar mereka mulai bergerak lagi, kali ini lebih cepat,
lebih kuat. Tanpa sadar, Putri mundur, merasa semakin terperangkap. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu bergerak mendekat padanya, memeluk tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, anehnya, tubuhnya tidak terasa sakit. Justru, ada perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Seperti, ada kekuatan yang kini terbangun dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang sedang ia terima, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Kau sudah memilih, Putri, suara kakek itu terdengar jauh, seperti dari dalam gua. Tidak ada jalan mundur. Putri merasa tubuhnya terangkat, seperti ada kekuatan yang mendorongnya ke depan, menariknya lebih dalam ke dalam bayang-bayang gelap. Namun, saat itulah sesuatu terjadi yang lebih tak terduga. Secara tiba-tiba, ia merasakan getaran dalam tubuhnya. Sesuatu yang sangat asing. Rasa itu mengalir dari dalam dirinya, seperti aliran energi yang sebelumnya ia tidak sadari. Sekejap, tubuhnya mulai terasa lebih kuat. Matanya yang semula kabur, kini terlihat jernih. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, dan saat itulah ia menyadari kebenarannya. Ia bukanlah korban dalam kutukan ini. Ia bukan hanya penerus dari garis keturunan yang terperangkap. Justru, ia adalah kunci yang telah dicari-cari selama ini. Ia bukan hanya keturunan terakhir dari perjanjian itu. Ia adalah orang yang bisa mengubah segalanya. Bukan untuk menghancurkan kutukan, tetapi untuk menguasainya. Jangan, suara kakek itu terdengar lagi, penuh ketakutan. Jangan coba lakukan itu, Putri. Itu lebih buruk dari yang kau bayangkan. Namun sudah terlambat. Dalam sekejap, Putri merasakan semua kekuatan itu berada dalam genggamannya. Semua bayangan gelap, semua energi jahat itu kini ada di dalam dirinya. Ia tidak menghancurkannya. Ia mengendalikannya. Ini adalah akhir dari segalanya, Putri berkata dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan yang tak bisa dipahami. Kakek Taryo menatapnya, namun tak ada lagi penyesalan di wajahnya. Ia tahu, Putri kini menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Putri kini adalah penguasa atas kutukan yang selama ini menghantui keluarganya. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu menghilang. Kekuatan yang selama ini menjerat mereka kini berada di bawah kendali Putri. Namun, Putri tahu bahwa ini bukanlah kemenangan. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Dan kini, ia berada di puncaknya. Tamat.